Semarang dikenal sebagai Kota Atlas. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki daya tarik tersendiri dari sisi budaya, sejarah, hingga tata kota yang terus berkembang. Di balik gemerlap pusat kota, terdapat wilayah-wilayah yang tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Kecamatan Banyumanik. Kecamatan Banyumanik terletak di bagian selatan kota Semarang dan terdiri dari beberapa kelurahan. Salah satunya adalah Kelurahan Pudak Payung. Kelurahan Pudak Payung merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Terletak di bagian selatan kota, wilayah ini memiliki luas sekitar 4,37 km persegi dan berada di ketinggian antara 150 hingga 350 meter di atas permukaan laut. Menjadikannya salah satu kawasan dengan udara yang cukup sejuk dan segar di wilayah Semarang. Pudak Payung dikenal dengan lingkungannya yang sejuk, asri, dan nyaman, cocok sebagai kawasan hunian. Secara administratif, Kelurahan Pudak Payung terbagi menjadi 16 RW dan lebih dari 60 RT dengan masyarakat yang ramah, aktif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Kawasan ini juga memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang memadai, menjadikannya sebagai salah satu kelurahan yang terus berkembang di Kota Semarang. Pudak Payung adalah wajah selatan Semarang yang menyimpan potensi besar di berbagai bidang, mulai dari pariwisata, pendidikan, keagamaan, hingga UMKM lokal yang terus berkembang. Tersembunyi di balik rindangnya pepohonan, Curug Kedung Kudu menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Pudak Payung. Air terjun kecil dengan suasana asri ini sering menjadi tempat favorit warga untuk melepas penat. Tak hanya alam, Pudak Payung juga kaya akan budaya dan kesenian. Ada sanggar kolintang, tempat para anak-anak dan remaja berlatih musik tradisional dengan semangat luar biasa. Suara kolintang yang khas menjadi penanda bahwa warisan budaya tetap hidup di sini. Dan siapa sangka, di balik tenangnya perkampungan ini, berdiri arena pacuan kuda yang menjadi salah satu sarana olahraga dan rekreasi masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Pudak Payung memiliki beragam institusi formal dan non-formal. Dari tingkat dasar hingga menengah, masyarakat memiliki akses yang luas untuk menempuh pendidikan. Kehidupan keagamaan di sini juga harmonis. Masjid-masjid seperti Masjid Al-Muhajirin, Masjid Baitul Jannah, dan Musola Al-Ikhlas menjadi pusat kegiatan umat Islam. Sedangkan umat Buddha bisa beribadah di Vihara Sima dan Vihara Watugong yang juga jadi destinasi wisata rohani. Tak kalah penting, Gereja Kristen Jawa atau GKJ di Pudak Payung berdiri kokoh, menyatukan umat Kristiani dalam kebersamaan. UMKM tumbuh subur di Pudak Payung, mulai dari kuliner tradisional, kerajinan tangan, hingga produk etnik khas seperti Laromis Etnik yang memproduksi kain ekoprint dengan pewarna alami dan ramah lingkungan. Produk Laromis menjadi wajah kreatif perempuan Pudak Payung yang menggabungkan budaya, seni, dan kepedulian lingkungan. Perkenalkan, saya Arini, owner dari Laromis, adalah UMKM di Semarang yang bergerak dalam bidang fashion dan craft. Nama Laromis saya ambil dari nama anak saya yang nomor 1 dan nomor 2, Lapita dan Romis, kemudian digabung menjadi Laromis. Laromis ini adalah usaha yang berdiri tahun 2016. Saya berproduksi dari mulai kain menjadi busana,
dengan produk yang ramah lingkungan. Karena kami tinggal di perumahan, sehingga kami akan terus menjaga lingkungan kami tetap aman, tidak ada limbah yang mengganggu lingkungan, tanah, air, dan udara. Produk kami adalah produk yang ramah lingkungan. Kami menggunakan warna saya ambil dari alam, baik itu berupa kayu, batang, dan daun-daun di sekeliling rumah kami. Dan kami mempunyai kebun untuk menanam berjenis tanaman yang saya pakai untuk memberikan motif pada kain yang akan kami buat. Untuk memadu padankan busana yang saya bikin, saya membuat seperti topi, tas, sepatu, syal, dan aneka souvenir yang bisa digunakan untuk misalkan memberikan hadiah kepada teman-teman, pada relasi, dengan harga yang cukup terjangkau karena kami membuat sendiri dan bisa custom. Produk kami ini saya produksi dengan tema kami usung dengan tetap menjaga lingkungan kami tetap aman, tidak berdampak menyebabkan kerusakan lingkungan, misalkan air, udara, dan tanah itu tidak tercemar. Bahkan sisa-sisa dari produksi, misalkan daun-daun yang saya gunakan, saya tampung dan saya keringkan bisa untuk sebagai pupuk untuk media tanam. Dan kami selalu mengajak kaum wanita baik dari usia dini sampai lanjut usia. Kami selalu berkampanye, mari kita ajak untuk berkreasi, untuk berkarya di tempat Laromis. Setiap hari Jumat kami buka latihan gratis pada semua orang dan berbagai wilayah yang datang ke tempat kami berikan pelatihan secara gratis. Untuk mendapatkan produk Laromis bisa didapatkan secara offline dan online. Bisa dilihat di Instagram Laromis Etnik, Laromis Produk, dan untuk info pelatihan bisa dilihat di Laromis Craft. Kemudian untuk mendapatkan di daerah Semarang, kami masuk di galeri UMKM di Lawang Sewu, di Distrik 22, dan di Pemkot. Untuk harapan saya ke depan, Laromis ini terus berkembang dan mengajak banyak orang lagi untuk berkarya, di samping untuk itu akan mengembangkan hobi, bisa untuk menambah perekonomian rumah tangga. Sebagai mahasiswa KKN dari Universitas Diponegoro, kami merasa bangga dan bersyukur bisa menjadi bagian dari masyarakat Pudak Payung selama 30 hari. Kami ikut serta dalam kerja bakti bersama warga, baik di tingkat RT maupun kelurahan. Salah satu kegiatan yang paling berkesan adalah saat kami membersihkan area sekitar perumahan dan Curug Kedung Kudu. Dan di setiap minggu pagi, kami ikut senam bersama warga, kegiatan sederhana tapi membangun semangat hidup sehat dan kebersamaan. Selain itu, kami juga melakukan penanaman pohon kamboja sebagai bentuk penghijauan dan simbol perawatan lingkungan jangka panjang. Ekoenzim pun jadi bagian dari kontribusi kami. Fermentasi limbah organik menjadi cairan serbaguna ini kami perkenalkan sebagai solusi ramah lingkungan. Kegiatan keagamaan pun tak kami lewatkan. Kami mengikuti pengajian dan sholawat bersama warga, meresapi nilai spiritual dalam kebersamaan. Kami juga aktif membantu operasional di kantor kelurahan, dari piket pelayanan hingga membantu dokumentasi kegiatan warga.
Puncaknya adalah saat kami turut memeriahkan acara Gebyar Pesona Pudak Payung yang digelar di Curug Kedung Kudu. Suasana meriah, penuh semangat dan menjadi ruang ekspresi bagi seluruh lapisan masyarakat. Bersama masyarakat Pudak Payung, kami belajar arti gotong royong, toleransi, dan pemberdayaan. KKN bukan hanya tentang pengabdian, tapi juga tentang membangun hubungan, menumbuhkan empati, dan menguatkan potensi lokal bersama dari hati ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini, owner dari Laromis yang bergerak dalam bidang fashion dan craft. Kali ini kami dipercaya untuk ketempatan adik-adik KKN mahasiswa dari UNDIP yang sangat bermanfaat bagi kami yang di era digital ini memang digerakkan oleh anak-anak yang masih muda, banyak membantu kegiatan kami maupun untuk kemajuan usaha kami. Semoga kedepannya mahasiswa yang habis KKN dari Laromis di Pudak Payung ini akan memberikan manfaat dan terus sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamira SST, Lurah Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan kesan dan pesan untuk mahasiswa Undip yang KKN di Kelurahan Pudak Payung, khususnya tim 11 kelompok 3. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi dipercayakan untuk menjadi tempat adik-adik KKN. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semoga sampai dengan akhir penutupan nanti semua sesuai dengan harapannya. Program-program yang ada kita bersinergi baik itu oleh mahasiswa maupun warga masyarakat. Harapannya apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa akan bermanfaat juga untuk masyarakat selain untuk mahasiswa tersebut dalam melaksanakan programnya. Ke depan semoga kegiatan KKN bisa terus berlanjut, bisa nanti lebih baik lagi. Sukses untuk mahasiswa Undip yang sedang ber-KKN di Kelurahan Pudak Payung. Terima kasih.